Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirotin Nisa dari kelas PIOTA. Di sini saya akan memberikan cara belajar atau cara mengajar tentang tema binatang, dan subtemanya adalah binatang darat, dan subtemanya tentang sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema binatang. Subtemanya adalah tentang binatang darat, dan subtemanya adalah tentang sapi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang binatang darat. Coba sebutkan macam-macam binatang yang hidup di darat yang ada di rumah kalian. Apa saja? Ayo, yang tahu acungkan tangan. Oke, kamu apa? Kambing, bagus. Kemudian apa lagi? Sapi, bagus. Terus bebek, ada ayam, ada kelinci, ya, ada itik, domba, kucing, dan lain sebagainya. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang sapi. Nah, seperti apa itu sapi? Yuk kita lihat sapi itu seperti apa. Oke, kita lihat ini adalah seekor sapi. Coba kalian sebutkan ciri-ciri sapi itu ada apa saja. Ada tanduknya, ada matanya, ada hidungnya, mulutnya, ada kakinya, ekor, dan lain sebagainya. Oke, ibu punya lagu tentang sapi. Sekarang kita berdiri. Ayo berdiri semua. Ada 5 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 4 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 3 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 2 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 1 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Yeay, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Silakan. Oke, tadi kan sudah bernyanyi ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan aturan bermain atau aturan tugas kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk kelompok yang pertama yaitu menyusun kata sapi. Nah, di sini akan ibu acak untuk kata-katanya. Nanti kalian
bisa menyusunnya dengan rapi menjadi kata sapi, seperti itu ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, melingkari gambar yang merupakan kegunaan sapi bagi manusia. Ini adalah gambar sapi dan kemudian kita lingkari kegunaan sapi bagi manusia itu apa saja. Yang ada pada sapi itu ada apa saja. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kelompok yang ketiga itu membuat kolase dari biji-bijian. Nanti biji-bijinya akan Ibu kasih dan lemnya ya. Kalian ikuti gambar di sini, kalian tempeli biji-bijian. Nah, kalau tugasnya sudah dari kelompok 1, 2, dan 3, kemudian kita masuk ke kelompok pengaman, yaitu bermain bola. Nah, alhamdulillah bolanya berbentuk semangka ya. Nah, berbentuk semangka seperti ini. Sudah paham? Kalau sudah paham, langsung menuju ke kelompok yang kalian minati. Dipersilahkan. Untuk kelompok yang pertama, silakan ada di sebelah timur. Untuk kelompok yang pertama yaitu menyusun kata sapi. Seperti ini ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu melingkari gambar yang merupakan kegunaan sapi bagi manusia itu apa saja. Nah, seperti ini ya, kalian itu melingkari. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, tugasnya itu membuat kolase gambar sapi seperti digambar menggunakan biji-bijian, kemudian dilem ya. Nah, jika sudah selesai, maka kalian boleh ke permainan pengaman yaitu bermain bola. Nah, bisa di sana ya, bolanya itu berbentuk semangka seperti ini. Kalian boleh bermain. Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan ke kelompoknya masing-masing dan tujuan kelompoknya. Dipersilahkan. Oke, karena waktunya sudah habis, waktunya kita beres-beres. Ayo, dirapikan semuanya. Dirapikan. Nah, kalau sudah, Ibu tanya hari ini, bagaimana perasaannya kalian pada hari ini? Senang? Oke, bagus. Sekarang Ibu tanya lagi, ciri-ciri sapi itu ada apa saja? Yang pertama, ayo. Ada kepalanya, ada kakinya, kemudian ada apanya lagi? Ada tanduknya ya. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada giginya. Bagus. Kemudian kalau sudah paham, waktunya kalian istirahat. Kalau mau makan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Ayo cuci tangan. Cuci tangan. Kita baca doa sebelum makan. Coba ayo baca bersama-sama. Sebelum kita makan, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, silahkan dimakan, silahkan dinikmati semuanya ya. Yang sudah makan, kalau mau bermain di luar dipersilakan, bebas. Atau mau bermain di dalam kelas, silahkan, boleh saja. Oke anak-anak, karena waktunya sudah mau pulang, ayo masuk kembali. Masuk ke dalam kelas lagi, ayo. Bagus. Istidadan.
Siap, bagus. Kalau ibu bilang istidadan harus bilang siap. Duduknya harus rapi. Yo, duduk yang rapi. Oke, ibu punya cerita tentang sapi dan domba. Nah, pada suatu hari ada banyak sapi yang sedang makan di lapangan atau di padang rumput. Kemudian datanglah seekor harimau yang sedang kelaparan dan ia ingin memangsa sapi tersebut. Kemudian karena si sapi melihat bahwa ada harimau yang ingin memangsanya, mereka lari kocar-kacir agar lolos dari harimau. Kemudian si harimau bingung karena ada beberapa ekor sapi yang larinya ke arah kanan, kemudian ada satu ekor sapi yang larinya ke arah kiri. Si harimau berpikir kalau dia mengejar yang banyak sapinya, dia akan bingung akan memangsa yang mana. Kemudian dia punya inisiatif untuk mengejar satu ekor sapi yang berlari ke arah kiri. Nah, mengejarlah harimau. Kemudian seekor sapi itu sudah mempunyai jalan buntu, sudah menemui jalan buntu, tidak bisa kemana lagi. Dan kebetulan di situ ada goa. Nah, masuklah si sapi itu ke dalam goa tersebut. Nah, kemudian di dalam goa tersebut ada seekor domba. Nah, si domba tidak ingin si sapi itu ada di dalam gua tersebut karena di situ di gua tersebut adalah tempat si domba. Nah, kemudian domba tersebut bilang, "Sapi, silakan kamu keluar dari gua ini karena gua ini adalah tempat saya. Saya pun tidak Kemudian si sapi bilang, "Saya pun tidak akan ke sini kalau bukan terpaksa. Di luar ada harimau. Kalau nanti saya akan keluar dari gua ini setelah harimau itu pergi dari gua ini. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus keluar dari gua ini. Kalau kamu terus-terusan memaksa saya untuk keluar, nanti saya akan melempar kamu ke gua. Nanti saya akan melempar kamu dari gua ini agar dimangsa oleh si harimau." Kemudian si harimau sudah tidak ada lagi di luar gua. Kemudian si sapi keluar meninggalkan gua tersebut dan kembali ke tempat asalnya lagi. Pesan atau amanat yang ada di cerita tersebut yaitu kita harus saling tolong menolong, seperti itu ya. Nah, kemudian ibu tanya, apa yang kalian sukai pada pelajaran hari ini? Oke, macam-macam. Oh, maksudnya ciri-ciri sapi. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Dalam berkelompok ya. Ada yang menyukai dalam melingkari. Ada yang bermain bola. Membuat kolase kemudian menyusun kata. Oke, bagus. Nah, kemudian untuk besok kita akan belajar tentang apa? Tentang binatang yang hidup di air. Kalian belajar tentang ikan, tentang apa lagi yang ada di dalam air. Ikan itu banyak macamnya. Kalian pelajari di rumah ya. Oke, karena waktunya sudah habis, waktunya kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adharafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.